rambutnya. Allah juling nggak? Enggak. Bedanya cuma Dari nggak bermata mana juling kan? Dari mana? Dari mana ada Allah rambutnya keriting dan bermata juling itu dari mana? Ini hadisnya. Oke, lanjut dulu. Hadis apa? Ini kan Saya logika baca. bahasanya, Umi. Ini Iya. kan kita Jadi pakai logika begini, bahasa. aku kasih Oh, tahu dulu mantap nih nih, sebelum mantap. hadis ya. Oke lah kalian bilang hadis, tapi Saya mau balas, mau tanggapin yang masalah penyalipan ya. Penyalipan. Saya mau tanya nih. Injil duluan atau Quran duluan yang nongol? Coba yang Islam Oke. Ya, dijawab sekarang dulu. kita biar adil Injil betul dulu. kita betul kita bahas Quran. Dari tadi kita belum dapat insight dari sisi Quran. Bukannya kami nggak mau jawab ya Pak Munir dan Pak Tujuh Langit, tapi ini kita coba proporsional. Izinkan teman-teman Kristen ini mencoba menguji, bukan menguji lah, tapi mempertanyakan Iya, kita seberapa valid pakai dari Quran cara yang penyalipan. paling standar lah ya, logika biasa aja nih, logika standar, nggak usah logika teologi segala macam. Injil dulu Ya. atau Quran dulu yang keluar? Ya, Coba ya, Pak mau Munir dijawab. atau Elfrido. Halo Pak Munir. Yang lebih dulu Yang Injil. lebih dulu ada Injil dulu atau Quran dulu? Injil Injil. dulu kan. Antara Injil. Injil dan Quran jaraknya berapa tahun? 600 tahun. Benar apa salah? Benar. Ya, Ya. kurang lebih ya. Ya, oke. Kalau ya Injil menulis Yesus disalib selama 600 tahun. Ini kita bicara secara logika dasar ya. Kalau ternyata Quran benar, Nasrani ditipu. Siapa yang menipu? Oke. Sekarang Ditipu yang oleh jadi pertanyaan, Tuhan Islam. apakah Yesaya yang Anda bawakan tadi itu adalah nubuatan buat Yesus? Iya, Nah, Yesaya sekarang 53. kan nggak tertulis di situ bahwa itu Yesus, dan Yesaya itu Inilah kalau Anda tidak tahu tentang arti nubuat. Nubuat itu bukan kayak semacam harus clear, jelas, tek. Itu bukan nubuat namanya. Nubuat itu adalah penglihatan akan masa depan, akan ke depan, tetapi secara samar-samar. Maka itu kan disebut Yesus itu adalah penggenapan daripada nubuatan-nubuatan para nabi. Oke. Sekarang kalau kita baca di Mazmur dengan panjang umur Sebentar itu. dulu Pak Munir, sebentar Pak, sebentar. Pak Duran, coba diperjelas terkait nubuatan apa yang ingin dikritisi dari Quran atau dipertanyakan. Nah, ya. Injil ada 600 tahun sebelum Quran. Lalu tiba-tiba Quran menyangkal penyalipan Yesus. Kita pakai logika standar manusia ya. Kalau ternyata Quran benar, maka selama 600 tahun itu orang Nasrani telah ditipu. Siapa yang menipu? Ya, kembali ke jawaban saya, Bang. Di situ tidak jelas bahwa Yesaya itu adalah nubuatan buat Yesus. Karena sekali lagi di situ tidak tertulis, Bang. Saya tidak tertulis bicara bahwa tentang itu adalah nubuatan Yesaya dulu. Saya bicara tentang penyalipan. Saya bicara tentang penyalipan ya. Kalau ternyata Quran benar, ya, maka orang Nasrani ditipu dong. Karena selama 600 tahun nih, Nasrani percaya ya. Tetapi kalau Injil benar, maka Islam yang ditipu. Jadi apapun pilihannya, ya Tuhan Islam penipu. Ya, kalau secara misalnya logika dasar. Menipu orang yang ingin mencelakakan ya. apa, Bang? Loh, itu ini satu masih ribet itu, umat tuh, satu umat Nasrani dan umat Yahudi ditipu loh. Kalau memang benar diserupakan. Enggak ditipu. Yang menipu itu kalau Allah tidak memberitahukan bahwa itu bukan Nabi Isa yang disalib. Allah sudah memberitahukan di Al-Quran. Enggak percaya. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Yang memberitahukan bahwa yang diserupakan itu adalah bahwa Isa itu diserupakan siapa? Apa dong? Di kitab mana? Di Al-Quran dong. Di kitab mana? Di Al-Quran. Al-Quran itu adanya
sebelum Injil atau sesudah Injil? 600 tahun. Begitulah, Nah, Bang. logikanya kan seperti itu. Yang membenarkan itu pasti kitab setelahnya. Nggak ada kitab sebelumnya itu membenarkan yang belum ada, kan gitu. Makanya Kalau membenarkan, kenapa harus menunggu selama 600 tahun? kan gini, Bang. Kan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Justru nabi yang terakhir itu yang wajib kita imani, dipercaya. Berarti apa yang selama 600 tahun, selama 600 tahun Yahudi dan Nasrani ditipu dong sama Tuhan Anda. Benar nggak? Karena tidak ada wahyu. Ya, karena tidak ada wahyu yang menjelaskan, oh ini diserupakan. Tidak ada. 600 tahun dijamin tuh. Banyak, Bang. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan, iya, akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bahkan Yesus tapi Anda tahu nggak? Anda tahu nggak kejutannya apa? Kejutannya Quran sendiri menyatakan Injil itu yang benar, bahwa Isa itu wafat. Surah 3 ayat 55. Oke. Wafat artinya apa, Bang? Ya. Wafat artinya dia akan menyampaikan akhir ajal di dunia. Coba surah 3 ayat 55 ya. Anda boleh buka apa? Buka ajal. Ya. Kasih ngomong sebentar dong, Bro. Sebentar aja. Iya. Taruh Everydo. Begini ya. Lo diam dulu, lo diam dulu, biarin gua memunir. Dan ternyata kejutannya lagi. Lagi ya. Bahkan para sahabat Nabi Anda itu kebingungan antara wafat dan tidak wafat. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas mengatakan wafat selama 3 jam. Tafsir mana yang saya pegang? Tafsir Al-Tabari. Oke. Jelas menyatakan bahwa Isa itu wafat. Anda bisa searching di Google. Arti wafat adalah akhir hayat hidup di dunia. Akhir hayat. Emang benar? Iya. Emang benar. Bukan berarti mati. Wafat artinya bisa dikatakan pingsan. Siapa yang bilang pingsan sini? Kasih Ustadz yang ngomong wafata itu adalah pingsan. Panggil ada ayat yang mengatakan bahwa aku akan menyampaikan kamu di akhir ajalmu. Artinya di akhir masa kehidupan di dunia. Itu artinya ajal. Iya, akhir ajal. Berarti dia wafat kan? Dia wafat. Wafat itu pingsan, artinya Yesus berangkat, disitulah terakhir kali dia berada di dunia. Tapi kenapa Ibnu Abbas mengatakan dan dikutip oleh Al-Tabari, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Isa itu M-O-U-T, maut. Bahasa Arab maut itu adalah mati, meninggal. Di mana itu, Bang? Ayatnya, Bang? Saya udah share ayat 355. Oh, 355 ya. Ali Imran 55, Al-Tabari mengutip hadis daripada Ibnu Abbas. Al-Imran 55 ya? Ya, saya udah kasih tafsirnya. Anda boleh print, Anda bawa ke majelis-majelis agama terdekat. Suruh translate bahasa Indonesia artinya apa. Ya, terus di surah 5 ayat 117, ya, surah 5. Ini dulu, 55 ya, mana ya? Ingatlah ketika Allah surah 3 ayat 55. Ilmu dan mengangkatmu kepadaku, jadi bukan mematikanmu, serta menyucikanmu dan orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan atas orang yang kafir mati kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Lalu di mana, Bang, kata mautnya, Bang? Mautnya itu lihat di tafsirnya. Tafsirnya nggak ada, Bang, tadi, Bang, udah, Bang. Ini tafsir semuanya, Bang. Anda tafsir siapa yang Anda pegang? Enggak, kita baca teks originalnya aja. Kalau ada al-mautu sini, ada nggak, Bang? Tidak ada al-mautu. Tapi kalau mau Anda lihat wafata itu apa? Bahasa Arab wafata itu apa? Wafat artinya surah 5, ya. Pingsan dari mana? Anda belajar bahasa Arab dari mana? Surah 5 117 dikatakan Isa itu wafat. Dia belajar sama aku, Bro, bahasa Arabnya. Jangan pernah bilang ke saya kalau wafat itu bisa digunakan sebagai kata tidur. Saya sudah pelajarin. Kalau dia dibilang kata tidur, wafat itu harus ada kata pembantu lagi, seperti malam atau tidur. Itu bisa diartikan tidur. Kalau wafata itu hanya khusus untuk mati, meninggal.
Nih, Astagfirullah. watawapika. Ya. Nah, ini bang, uraiannya bang. Bentuk tawapa. Artinya nih. Ya. Sunan. Tawafa itu apa? Akar kata wafa. Surah 5 117 di situ dikatakan diwafatkan. Sekarang lampau bentuk benda. Mana nih? Gak ada artinya. Ya. Oke. Panggil Ustadz ya. Saya bilang saya nggak bisa bahasa Arab, tapi saya pelajarin semua kosakata. Arti wafat ya bang ya. Khusus di surah 5 117. Khusus surah 5 117 saya pelajarin itu kata per katanya. Di situ ditulis diwafatkan. Tafsir Al-Tabari saya udah kasih, silakan Munir print ya, bawa ke majelis agama terdekat di tempat Anda. Suruh dia translate apakah ada Ibnu Abbas mengatakan maut, mati. Saya tantang. Bisa dikatakan mati. Ya, selalu lah. Kok nggak fight sih? Bang Langit. Ya, udah mau dibahas. Pak Munir sudah angkat tangan. Pak Petunjuk Langit silakan. Pak Munir sudah melambaikan tangan. Anda tak mampu. Enggak, Pak Munir butuh bantuan. Semangat Pak Munir. Makanya gini ya, saya sedikit makanya aja nih saya. Duran itu jangan langsung bogem. Dielus-elus dulu. Jadi memang Iya, Duran. ini ya, Enggak, soalnya lompat-lompat bawa penyalipan toto ke Yesaya ini itu ya udahlah mau nggak mau langsung uppercut dulu deh. Bukan gitu. Nggak taunya begitu di uppercut langsung. Jarang-jarang Pak Munir itu melambaikan tangan tanda tak mampu. Silakan Bro Petunjuk Langit. Pak Munir lagi merenung dulu. Dalam teologi, dalam kerangka iman saya yang dibentuk oleh Islam itu kan, bahwa sebuah ritual atau kerohanian itu Tuhan kami tidak memperbolehkan atau bekerja sama dengan iblis itu. Sedangkan Adam dan Hawa saja bekerja sama dengan iblis gitu kan, iblis. Kalau saya kasih nih Elfrido ayatnya yang menyatakan Tuhan Anda bekerja sama dengan setan, apa yang akan Anda lakukan Elfrido? Ya bekerja sama untuk golongan-golongan mereka. Mengutus, aku tahu ayatnya. Ya, mengutus. Bentar gini bro, sebentar dulu, selesai dulu. Memisah gini ya, selesai dulu. Korban yang waktu dulu berkorban gitu kan, harus korban dulu dengan lembu. Itu bertarung dengan iblis itu, bukannya kerjasama kami orang-orang dulu dengan iblis mengorban. Kalau saya kasih ayatnya yang jelas-jelas mengatakan Tuhan Anda kerjasama dengan iblis, apa yang akan Anda lakukan? Untuk apa? Kerjasama untuk apa? Disuruh dengan manusia atau gimana? Hai manusia kerjasama dengan iblis gitu? Enggak. Tuhan Anda mengirim setan kepada orang-orang kafir untuk menyesatkan. Iya, kalau memang ini ya, kalau utusan Tuhan. Lalu ada lagi nih orang yang benar Tuhan tidak boleh bekerja sama dengan iblis, setan dan segala macamnya. Tuhan Anda itu memelihara setan loh. Mau ayatnya? Ya dia yang ciptakan kok semuanya. Mana? Loh, kok katanya nggak boleh, Tuhan nggak boleh bekerja sama, tapi kok Tuhan memelihara setan? Kita disuruh manusia kan Tuhan sih gampang memusnahkan setan, iblis gampang bagi dia. Iya. Kalau saya kasih, manusia ini disuruh bertarung dengan iblis, gitu. Artinya seperti itulah. Kalau saya kasih nih Elfrido, saya kasih hadisnya yang menyatakan Muhammad itu diperintah oleh setan, apa yang akan Anda lakukan? Mana coba? Mau? Yang mana? Oke. Apalagi peristiwa-peristiwa suci.
Iya. Sebentar ya. Hadis ya. Coba saya cari dulu. Bahwa Muhammad itu diperintahkan oleh setan untuk berbuat baik. Mungkin nggak? Ya mana, lihat aja dulu bro. Iya, saya mau tanya. Mungkin nggak ada hadis seperti itu? Ya lihat aja dulu. Lihat dulu. Ini Pak Munir baik-baik saja atau terguncang Pak Munir? Dia udah japri gue mau daftar kata komen. Ya, yang diperintah ngopi ya. lah. Oke. Saya kasih hadisnya nih. Hadis Sahih Muslim. Saya taruh di chat ya, Elfrido ya. Oke. Ini baru hadis loh. Nanti ada ayat Quran lagi nih, Elfrido. Bahwa Nabi Anda Yang Maryam itu melafalkan ayat-ayat setan. Ayat-ayat yang dilemparkan setan ke dalam ucapannya. Oh ya, waktu Sahih Muslim 5034. Enggak, ini kita bicara hadis dulu ya. Setelah hadis, baru kita bicara tentang ayat Quran Anda. Anda bilang kan Tuhan Anda tuh nggak mungkin kerjasama sama setan. Tetapi literatur Anda tidak bicara seperti itu. Jadi buka belum? Bukan begitu bro, maksudnya gini ya, manusia ya jika ingin benar. Beda lagi sekarang. Beda lagi sekarang omongannya. Iya memang iya, Adam kan tergincil oleh siapa? Oke. Pokoknya manusia. Baca baik-baik. Baca baik. Di situ dikatakan apa? Mereka bertanya, Tuhan juga wahai Rasulullah. Stop dulu. Ya, beliau menjawab, aku juga, hanya saja Allah membantuku mengalahkannya lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan padaku. Siapa ia di sini? Ia di sini adalah setan. Ia hanya memerintahkan kebaikan padaku. Mungkinkah setan itu bisa memerintahkan kebaikan? Ya kan ada yang pertama, tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin. Dari kalangan Saya jin. mau tanya, mungkin nggak setan itu memerintahkan kebaikan? Mana ada setan memerintahkan kebaikan? Nah, Ini tapi jin, di hadis ini kok dikatakan ia hanya jin, yakin jin. Itu mereka buat, beliau berkata, aku juga hanya saja Allah. Mana setan di situ? Setan itu dari kalangan jin bukan? Gimana? Setan itu dari kalangan jin bukan? Oh, itu beda lagi. Ya. Kalau jin, kalau dikatakan ada jin, dua kalangan. Oke. Kalau jin orin, kenapa? Oke. Saya bantu pemahaman Anda ya. Dari kalangan jin dan manusia. Kalau dikatakan jin korin, saya tahu jin korin itu jin pendamping. Kalau dikatakan jin korin, kenapa Muhammad mengatakan Allah membantuku mengalahkannya? Kalau ternyata emang itu adalah jin korin. Kenapa dikatakan Allah membantuku mengalahkannya? Kalau itu emang jin korin. Ya itu kita justru disuruh melawan bro. Justru kita maka kok melawan? Disuruh apa? Berkorban itu kan melawan jin itu, melawan istilah bukan jin, melawan setan, melawan iblis. Kalau dikatakan justru melawan, kenapa justru melawan itu? Iya, kenapa ia hanya memerintahkanku untuk kebaikan? Berarti bukan dilawan dong, justru menerima perintah dong dari setan, dari jin itu. Benar gak? Ini jin beda bro. Jin itu ya sama juga manusia, ya kan? Jadi jin kalau setan itu dari golongan jin dan manusia. Iblis beda, iblis dari malaikat. Coba lihat dong di atasnya itu judulnya apa? Lihat di atasnya itu judulnya apa? Bolak-balik jin, bolak-balik jin. Di atasnya itu bab tentang apa itu? Tentang jin atau tentang setan? Paling atas kan ada tuh bab. Nah, babnya apa tuh? Yang mana ini? Ya, HR saya Muslim
5034. Kitab sifat hari kiamat, surga dan neraka. Bab setan. Bukan bab jin. Iya. Dan setiap orang ada setan yang selalu menyertai. Betul. Setan ada, kebaikan juga ada, betul itu. Nggak ada yang salah. Justru kita memapain dia gitu. Setan bisa memerintahkan kebaikan. Setan bisa memerintahkan kebaikan. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, kenapa di hadis ini dikatakan memerintahkan kebaikan? Poinnya udah dapat. Sekarang Bro Duran, kita kembali ke topik terkait penyalipan tadi. Apa yang perlu kita pertanyakan dari Quran itu dari sisi Muslim ya, biar nanti Bro Efri mungkin menjelaskan tentang penyalipan itu. Kita kalau pakai logika standar kan tadi udah saya bilang tuh, Elfrido, selama 600 tahun Nasrani ditipu dong, karena ternyata yang disalib itu adalah yang diserupakan. Karena kan Quran datangnya itu 600 tahun kemudian. Benar nggak? Bukan sekedar ditipu. Enggak, aku sampai bentar, Pedro. Bukan sekedar ditipu. Umatnya dibiarkan tersesat selama 600 tahun. Tidak ada yang membenarkan, jadi liar 600 tahun. Oke, lanjut. Oke, jadi gini ya, yang ditipu itu adalah musuh-musuh Tuhan. Nah, kenapa si Duran itu jadi korban musuh-musuhnya si Tuhan, orang-orang kafir itu? Terus udah diberitahu Al-Quran nih. Kan diberitahu sekarang, kata Pak Munir, kan udah diberitahu. Terus kenapa nggak nerima juga gitu? Udah diberitahu ini. Karena saya tahu Quran itu adalah wahyu dari Rasul yang mulia. Surah 69 ayat 40. Pertanyaan tadi gini loh, siapa? Kemana Allah selama 600 tahun Nasrani jadinya tersesat, gak ada yang ngelurusin sebelum Muhammad datang gitu loh. Ya kan dia kan bicara nih tentang kita orang Kristen, kenapa tuh setelah dikasih tahu sama Quran kita masih nggak percaya lah. Quran sendiri bilang kok dia itu adalah wahyu dari Rasul yang mulia, bukan dari Allah. Surah 69 ayat 40. Ya sebentar dulu ya. Jadi menjawab logika kenapa itu ya. Jadi pada waktu itu ada yang benar. Murid-murid Hawariyun. Dan dia tidak menyimpang dari bangsa Israel kan gitu. Yang ditipu itu saya jelaskan lagi adalah musuh-musuh Tuhan. Terus dan kloni-kloninya. Siapa musuhnya? Musuhnya siapa? Musuhnya kan orang Yahudi yang waktu itu yang membenci dia. Tapi kenapa dikatakan orang Nasrani itu bilang Mesias anak Allah? Berarti kan orang Nasrani semua yang ditipu, bukan musuhnya aja. Oh tidak. Oh mau saya kasih ayatnya? Ya saudara Duran bekerja sama itu, sama-sama senang kita. Bisa sedikit kopi dulu, kopi. Sama-sama bicara tentang ayat dalil. Udah jangan membuat orang melambaikan tangan semua, bro. Sama-sama senang kita berbahagia. Untuk kopi sih. Oke, Duran istirahat sebentar. Ini dua orang mau jawab sama-sama senang nih. Saya mau jawab sama-sama senang yang maksudnya Pak Langit. Enggak, sebentar. Ini tadi dari Duran sebenarnya bagus poinnya ya. Maksudnya, apakah 600 tahun itu kenapa Nasrani sebagai umat Allah kira-kira seperti itu dibiarkan tertipu gitu. Tapi Bro Petunjuk Langit kan belum menjawab gitu. Jadi itulah Mas, aku kalau malesnya bahwa Al-Quran tafsirannya udah bilang Yesus diangkat gitu kan. Tapi Duran nggak percaya, malah maut-maut. Sedangkan ayatnya nggak ada dia bilang maut-maut. Sekarang itu di mana Pak gitu? Munir mau menggunakan apa? Kalau hadis kan kami bingung loh. Hadis nggak di ini tafsir mana yang mengatakan bahwa tidak ada kata maut? Tafsir saya mengatakan ada kata maut. Nah, tafsir ketemu tafsir. Tafsir kita benturi dengan tafsir. Mana yang paling benar? Al-Tabari apakah orang bodoh? Ayatnya bilang apa, Bang?
Ayatnya 355 bilang apa? Gini Duran, kalau ke fakta ayat tekstual di 355. Quran seberapa kuat ya kalau misalnya nggak pakai tafsir ya? Karena pakai hadis tafsir mereka juga kadang nggak mengakui gitu, gimana tuh? Ini kan udah jelas, Bang. Ini Bang, ini udah tafsir nih. Tuh. Lihatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan mengambilmu dan mengangkatmu. Mana ada kata maut di situ, Bang? Coba. Ataupun mati. Bro Edo, coba yang saya kasih tadi Al-Tafsir ditranslate ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja deh. Bahasa Inggris itu kelihatan kok died. Bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu kan orang nggak sunat, Bang. Artinya orang yang bukan orang Islam. Kalau ini kan Cacak. Sesungguhnya. Nah, itu Anda pakai tafsir bahasa apa? Anda pakai tafsir bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia tadi? Hah? Kita kan orang Indonesia, pakai Indonesia lah. Indonesia kafir, bro. Dahulu kala orang Hindu, bro. Sekarang Anda baca teks aslinya itu ada nggak kata maut di situ? Itu aja. Yang mati itu kan maut. Ya. Oke, ada Munir. Maut, gini aja, simpel aja. Munir, makanya itu saya bilang ada. Makanya itu saya bilang Anda print, Anda bawa, ya, Anda print, Anda bawa ke majelis. Kami membantah ya, sangat bertendensius membela Isa bahwa Isa itu mati tidaklah di tangan musuhnya gitu. Kecuali di tangan yang telah Tuhan ridhoi. Tapi kami tidak rela Isa Al-Masih mati di tangan musuhnya, gitu aja. Tuhan tidak rela itu. Kecuali dengan sama-sama udah normal atau sama-sama biasa mati normal, itu nggak masalah. Yang penting esensinya jadi itu. Begini, ya udah. Esensinya jadi begini, Pak Petunjuk Langit, yang Anda sampaikan dari kitab Anda itu tidak menggenapi apa-apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Tadi saya sampaikan itu untuk menarik benang merah bahwa ada nubuatan di Perjanjian Lama dan penggenapannya di Perjanjian Baru. Lalu kalau Anda mau bawakan ayat Quran seolah-olah yang disampaikan oleh Perjanjian Baru atau tulisan para rasul ini adalah salah, maka Anda harus membuktikan bahwa apa yang tertulis di kitab Anda itu menggenapi di Perjanjian Lama. Tetapi tidak ada satupun ayat Quran yang menggenapi kitab tanah itu. Jadi jawab, boleh nggak? Tunggu kacau logikanya. Gitu aja kalau mau bahas, Pak. Ya. Sebentar Pak Apologet. Kita kasih kesempatan teman-teman yang belum dari tadi belum bicara nih. Pak Anak Dimun nih. Dimun. Oh ini ya, pertanyaan terakhir ya. Oh ya udah silakan. Menjawab pertanyaan terakhir. Ya, silakan Pak. Silakan. Bentar lagi. Gimana? Ya. Silakan Pak Apologet. Oh, saya jawab. Saya share screen ya. Ya, silakan. Ini tadi masalah nanti saya jawab. Oke. Masalah nubuatan belum dijawab, direspon sama teman-teman Muslim ya. Ya. Masalah nubuatan tadi. Silakan Pak. Share screen, udah ya. Ini perhitungan statistik ya, manusia modern. Karena nubuatan itu kan Yesus belum turun, nama Yesus belum ada. Dia itu di dalam Perjanjian Lama itu adalah Jehovah ya, YHWH ya, atau anak Allah atau firman ya. Makanya belum ada nama Yesus di Perjanjian Lama. Nama Yesus itu adalah Allah yang turun. Jadi ini perhitungan statistik ya, ketepatan daripada nubuat. Ada 350 nubuat di Alkitab yang digenapi Yesus. Tapi saya menghitung statistik hanya dari 13 saja. Ada 12. Ya, 12. Pertama, Mesias akan dilahirkan di Bethlehem dari suku Yehuda. Itu setelah perhitungan statistik, ini bisa dilihat nanti, itu 1:24.000. Baru dari satu ini saja. Ya, ada 12 suku Israel di mana Mesias dapat dilahirkan, namun dia dilahirkan ini, itu 1:24.000. Yang kedua, Mesias akan memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai. Ya, dikombinasikan dengan dua ini, itu sudah 1:120.000. Ya. Yang ketiga, Mesias akan dikhianati oleh seorang pengikutnya, ya, yaitu Yudas kan.
Dari semua pemimpin agama kemungkinan untuk dikhianati oleh sahabatnya sendiri jarang terjadi. Kita ambil angka 1 kesempatan dari 10 orang, itu kira-kira 1 banding 1,2 juta. Ditambah lagi dengan yang 4, Mesias akan 30 kepik perak. Ditambah lagi 10 tulang, ditambah lagi Mesias akan berdiam diri di hadapan para pendakwanya. Ditambah lagi Mesias akan dipukul, diejek. Itu sudah 1 banding 60 miliar. Mesias akan mati karena disalibkan dengan tangan dan kakinya. Dimasukkan lagi 7 faktor itu aja udah 1 banding, ini nggak bisa dihitung lagi angkanya. Ini semua perhitungan statistik ini ya. Jadi sampai dengan ke-12 ya, berapa banyak manusia dilahirkan dari seorang perawan, dari seluruh jumlah manusia yang pernah hidup di dunia ini, anggap saja hitungan kasar 10 miliar manusia, kita ambil saja angka 1 kesempatan dari 1 juta kelahiran, kombinasinya ini semua hasilnya, dengan kata lain dari total 10 miliar manusia yang pernah ada di muka bumi, tidak ada satu pun yang bisa menggenapi hanya 13 nubuat di atas. Itu 1 banding berapa ini nolnya ini ya? 12 triliun ini. 1 kesempatan di dalam 12 triliun ya. Ya, itu baru hanya dari 13 nih. Ya, itu perhitungan statistik. Bayangin ada 350 nubuat mengenai Alkitab. Ya. Jadi tidak perlu disebutkan nama Yesus. Yang bisa kebetulan saja bisa dipenuhi oleh Yesus hanya dari 13 saja sudah triliun, 3 kali triliun ini angkanya ini semua nih secara statistik ya. Itu baru dari 13. Itu jawaban saya. Nah, paham nggak teman-teman muslimnya? Sudah, kita fokuskan tingkat tinggi itu. Iya ini. Paham bro, tapi sebentar Pak Munir, kita fokuskan ke masalah nubuatan ini. Ya, masalahnya ini penting, artinya umat Kristen itu tidak beriman buta. Misalnya Yesus Kristus itu atau para rasul itu ketika mengajar umat Kristen saat itu mengatakan sesuatu tentang Yesus itu adalah Mesias, itu ada dalilnya, ada dasarnya Pak. Nubuatan. Gitu. Jadi tidak beriman buta, kira-kira ya ketika malaikat Jibril dan Gabriel mendatangi Bunda Maria, mendatangi Yusuf dan sebagainya, itu terkonfirmasi itu loh secara nubuatan. Bagaimana memang setiap kejadian apapun yang akan terjadi itu sudah tertulis oleh Allah, itu sudah mengabarkan, bisa gitu kepada para nabi gitu kan. Dan Allah sudah mengabarkan, tapi tidak satupun di situ dikatakan bahwa Yesus yang menderita itu memang ingin menebus dosa waris seperti gitu. Sudah Pak, itu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman Pak, yang namanya Mesias itu, ada nggak teman-teman Kristen yang bisa menjelaskan Mesias deh, supaya teman-teman Muslim memahami perbedaan Al-Masih dalam kekristenan dengan Al-Masih dalam Islam itu di mana gitu. Ada yang bisa bantu yang angkat tangan siapa nih? Aku tahu Mesias itu penyelamat, keyakinan kalian Mesias adalah juru selamat gitu kan. Nah, sekarang kita cari juru selamat, artinya syarat keselamatan menurut Yesus itu apa gitu? Apakah dengan Yesus di sana atau dengan tobat, pertobatan? Bro Edo, ya, silakan. Menurut saya ini sebagai bumerang untuk Pak Munir sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Jika Mesias itu dianggap sebagai penyelamat, ya, penyelamat atau juru selamat, ini bakalan menjadi bumerang untuk Pak Munir sendiri. Kenapa? Enggak, aku lagi bilang menurut keyakinan kalian kan. Enggak, tadi Pak Munir mengatakan, Pak Munir memang tahu kalau di Kristen itu Mesias itu penyelamat gitu. Tapinya apa tadi Pak Munir? Iya, tapi apakah menurut Yesus syarat keselamatan itu apakah dengan matinya di palang salib? Sementara Yesus selalu menganjurkan untuk karena kerajaan Allah sendiri. Jawabannya simpel. Itu ada di dalam Yesaya 53 ayat 5. Di situ kalau dilihat dari berdasarkan penafsiran, yaitu pandangan rabbinik, yaitu khususnya Maimonides, mengatakan dengan jelas bahwa yang menjadi penebus itu adalah Mesias. Begitupun juga dengan yang berikutnya, yang namanya ini termasuk golongan Rambam juga, yaitu Nakmanides.
itu mengatakan juga yang sama Mesias juga gitu. Dan itu pun jangan secara jelas mengatakan bahwa dia telah menebus dan menggantikan segala kutub dari nenek moyang kita. Itu Nachmanides yang mengatakan, itu ada di dalam bukunya yang namanya The 53rd Chapter of Isaiah According to Jewish Interpretation. Aku share screen dulu ya, biar tahu buku-buku. Ini pernyataan dari Maimonides dan Nachmanides, karena ini sangat penting. Nah, ini Pak Munir. Ini dari pandangan rabbinik sendiri. Secara jelas. Boleh tanya sedikit? Dan sedikit aja. Bentar, saya jelasin dulu. Jadi sangat jelas terhadap Yesaya 53, khususnya ayat 5. Di situ secara eksplisit, baik berdasarkan Talmud maupun berdasarkan Midrash, di situ menyatakan secara sepakat bersamaan mengatakan bahwa Sang Mesias itulah yang sebagai pengganti untuk menembus dosa. Dosa apa? Yaitu kutuk yang dialami oleh nenek moyang yang terdahulu itu. Dan itu pun juga berdasarkan sejarah, yaitu Phlegon dari Tarslin atau pokoknya daerah Nisea itu pernah mencatat bahwa kejadian di tanggal 3 April tahun 33, beliau pernah mencatat bahwa di daerah Yudea itu pernah mengalami suatu fenomena yang tidak seperti biasa, yaitu fenomena gerhana. Dan itu pun juga di sekitar Yudea itu mengalami goncangan yang luar biasa, sampai goncangan di wilayah Yudea itu sampai terasa ke wilayah Nisea. Bentar, Nak Dimon. Dijelasin dulu nih seberapa berotoritas si Maimonides ini dengan Nachmanides, teman-teman Muslim, supaya mereka tahu. Maimonides ini menjelaskan secara berotoritas enggak dia? Berotoritas enggak? Maimonides itu melihat berotoritas karena Maimonides ini kan salah satu rabi yang dihormati oleh kalangan Yahudi. Pun juga dengan Nachmanides gitu. Dan kedua tokoh tersebut itu sangat membuka ya, berdasarkan pengakuannya itu bahwa Yesaya 53 khususnya terhadap ayat 5 di situ sangat jelas mengatakan bahwa yang menggantikan penebusan kutuk itu yaitu Mesias, dan itu pun juga dikorelasikan dengan para rabi-rabi ya. Itu melihat bahwa ini berkesinambungan juga terhadap Zakaria 12 ayat 10. Di situ kalau dilihat dari Midrash juga mengatakan bahwa Mesias ben Yosef yang sebagai penebus, dan itu pun juga berkorelasi ke dalam Torah, yaitu Ulangan 33 ayat 17, di mana Yosef itu memakai mahkota berduri. Nah, itu pun juga yang terakhir di dalam Mazmur ayat 22 ayat 17. Inilah yang sangat luar biasa yang digenapi oleh Yesus. Jadi sangat jelas gitu loh, di mana nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh para nabi itu melihat dari sisi ke depannya, bukan dari sisi ke belakang, gitu loh. Nah, kalau melihat dari sisi ke belakangnya terus dan mengaplikasikan bahwa itu tidak disalib, itu tidak, pertanyaannya, kalau sekiranya kejadian fenomena di masa lalu terus diaplikasikan dengan fenomena di masa yang akan datang, dan mengatakan bahwa di masa lalu itu tidak terjadi apa-apa, tapi orang yang merasakan di
fenomena di masa lalu itu mengatakan bahwa pernah merasakan juga bahwa ini benar-benar terjadi gitu. Pertanyaannya, apakah ini ada suatu keeroran dalam sejarah? Gimana? Oke, Bang, Menurut Pak Munir, Pak Plat, apakah ada suatu keeroran sejarah? Kalau sejarah itu error, ini Bang, bisa dikatakan itu kebenaran, gimana? Ya, oke. Aku membantah dulu nih Yesaya itu apakah benar buatan buat Yesus. Di situ dikatakan dia tidak tampan, gitu kan? Tidak seperti manusia. Itu sangat tidak tampan lah pokoknya, ini kan judul perikopnya. Apakah Yesus tidak tampan gitu kan? Kan Yesus kan orangnya tampan. Nah, saat dan posisi di situ, disalib, disiksa. Enggak, ini bentar. Oke. Ini Pak Munir pernyataannya ini keluar topik. Mohon maaf Pak Munir, ini keluar topik. Saya tidak kan berbicara tampan atau tidak tampannya. Yesaya 53, saya berbicara tentang peristiwa loh. Iya, tapi Pak yang Munir ayatnya kelima loh. Loncat Pak Munir. Enggak, ini kan Jangan aku dong. Karena Anda membawakan Yesaya itu adalah membawakan buat Yesus. Enggak gini Pak Munir, gini. Pak Munir pasti akan berlari mengatakan bagaimana, mana buktinya, tunjukin wajahnya Yesus, pasti gitu kan? Enggak gitu. Misalkan nih, aku akan membuktikan aja bahwa Yesaya 53 itu bukan buatan buat Yesus. Pasti melari ke situ. Mana yang mengatakan bahwa itu bukan buatan Yesus? Karena apa? Dari literasi Yahudi mana? Yahudi yang kuno yang saya minta. Coba Anda lihat patung-patung Yesus. Coba lihat Anda patung-patung Yesus, walaupun disalib, tapi wajahnya tetap aja seperti orang Indonesia biasa. Saya minta literasinya Pak Munir, bukan meminta asumsi, enggak. Saya minta literasinya dari mana, Yahudi kuno. Saya minta bukan Yahudi yang modern. Saya nggak terima kalau Pak Munir memakai tidak seperti manusia. Yahudi yang modern, saya nggak terima. Nah, sekarang kalau kita lihat patung Yesus, mana itu tidak digambarkan. Itu ya saya. Bentar. Ini kelihatannya Pak Munir ini salah mengucapkan ini. Ini sebenarnya ini Yesaya 52 atau 53? 53 ayat 2. Hah? Kalau nggak salah sih. Anda tadi bawa ayat berapa itu? Aku nggak lihat soalnya. Gak usah berasu. Ini kan yang nggak aku suka dari Pak Munir. Modal asumsi 53. Iya 52. Iya kan? Pak Munir ayatnya 53 ayat 2. 53 ayat 2 aku bilang kan. Tidak 53 ayat 2. Pak Munir, dikasih tahu ngeyel. Yang betul itu di saya 52 ayat 14, 53. Ini enggak, aku bicara 53 ayat 2, Bro. Coba ada buka 53 ayat 2. Oh, 53 ayat 2 nih tidak tampak. Bro. Apakah Bro moderator, ini kelihatannya out topic kalau misalnya lari ke 52. Yang saya minta 53 soalnya. Ya ini 53 ayat 2 betul, Bro. Tidak tampak. Ya tidak tampak. Iya, apakah Yesus tidak tampak? Ini makanya lihat ke layar sama-sama. Ini loh. Enggak, yang tadi bilangnya tidak seperti manusia gitu. Iya, kan ia dihindari orang, ia dihina dan dihindari orang. Kalau dia Tuhan, kenapa dihindari kan gitu? Berarti saya ini bukan buat Yesus kalau menurut saya. Iya. Dia juga manusia, bukan Tuhan saja. Itu tradisinya Pak Munir kan gitu kan, mencopot satu ayat. Gitu pun juga saya memakai tradisinya Pak Munir juga satu ayat, yaitu ayat 5. Kenapa kok lari di ayat 2? Ayat 5 dong. Mungkin Pak Munir pengen tahu mengapa nubuatan ini mengatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak. Boleh saya jawab, Bro Edo? Ya, silakan. Jawab. 53. Sanggak dulu Pak Munir. Ini siapa tahu kan Pak Munir di jamaah Tuhan selama saya ini. Jadi Pak Munir, Mesias itu orang Yahudi percaya bahwa dia itu datang sebagai raja, ya. Itu
ada yang memahami Mesias itu seperti itu. Nah, ketika Yesus datang, tampilan luar Yesus ya tidak sama seperti yang mereka harapkan, yaitu raja yang gagah perkasa, mampu mengalahkan musuh-musuh orang Israel. Apalagi dikatakan bahwa dia ini dari Galilea. Nah, opini orang Israel terhadap Yesus seperti inilah yang dikatakan rupanya itu tidak apa tadi? Tidak tampan. Rupanya buruk ya, tidak tampan. Artinya apa? Ini tidak menggambarkan seorang raja. Jadi Pak Munir, setiap ayat di dalam kitab suci kami itu sangat syarat dengan pemaknaan. Jadi kalau Anda mau minta penjelasannya nanti kami jelaskan. Tetapi Pak Munir harus kembali juga pada konteks. Yesaya 52:13. Yesaya 52:13. Ya, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan bertekun melihat dia. Gitu? Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian ia membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja yang menutup mulutnya melihat dia. Sebab apa yang diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Itu intinya yang 13 itu ya. Jadi dia di situ, waktu dia dihina habis-habisan, disiksa habis-habisan, nanggat disalibkan. Jadi sudah sekarang gambar Yesus itu sekarang gambar Yesus atau patung Yesus apa mirip manusia apa buruk rupa? Bukan itu Pak Munir. Tadi sekarang gini Munir. Munir kamu gini Munir. Tunggu. Bener nggak yang aku mau? Bener nggak? Bener kan? Iya tunggu dulu. Gampangnya gini Munir. Coba Munir pakai mahkota duri, tancapkan di kepalanya, keluar darah, nutupi wajahmu, gimana? Ya, kamu akan dikatakan seperti orang gila. Enggak, pasti Munir akan kelihatan ganteng lah. Oh gitu ya. Oke. Izinkan aku menjawab 2 menit. Baru ini lagi. Punggungmu Munir harus dicambuk pakai cambuk yang di ujungnya itu ada pengaitnya. Makin ganteng. 5 detik aja. Gini teman-teman. Tadi sudah menjelaskan Pak Munir. Sekarang Pak Munir dijelaskan. Oke, gini Bang. Yang aku maksud gini Bang. Saat Yesus, muka Yesus apa terpancar dan darahnya nempel di kain kapan gitu kan? Itu kan nggak ada tanda-tanda kerusakan pada wajahnya Bang. Sedangkan di sini kata ayatnya buruk, seperti tidak seperti banyak manusia. orang akan tertegun melihat dia. Atau begitu gini deh, rupanya bukan seperti manusia lagi. Teman-teman Kristen ada yang bisa menunjukkan data di Perjanjian Baru yang menunjukkan ini ya, nubuatan ini ya. Ada nggak teman-teman Kristen yang menunjukkan? Coba dibantu cari deh di mana perikop atau ayat di Perjanjian Baru yang menunjukkan betapa siksaan itu membuat tubuhnya hancur. Itu kan masih ada kain kapannya kan Bang di mana itu? Kain kapan Yesus yang menggambarkan gini, wajahnya. Pak Tapi Munir, itu normal aja tuh nggak ada tanda. Tidak gini enggak. Orang Kristen itu beriman itu dengan tidak model sepatunya Nabi, rambutnya Nabi, suratnya Nabi, enggak seperti itu orang Kristen dalam membangun imannya. Jadi teman-teman Kristen coba tolong ajarin Pak Munir ini cara iman kita dibangun ini apakah berdasarkan peninggalan rambut Yesus, peninggalan ini atau apa gitu. Pak Munir itu ya dia baca kain kafar Turin, The Child of Turin itu masih itu bukan Yesus itu, bukan kain kafan Yesus itu. Oke. Ya, jadi muka-muka Yesus itu yang dilukis itu ngambil dari mana Bang? Awalnya. Lukas. Tahu dari mana? Lukas yang melukis itu pertama kali Pak. Lukas muridnya. Iya. Berasi Pak. Apa kata Lukas itu? Apa kata Lukas? Iya, lukisan Lukas. Boleh dicek lukisan Lukas, coba aja cek sendiri. Jadi gini Lukas Pak Munir, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan bahwa tadi Lukas gitu ya, si Aderian nih, Bang Aderian mengatakan itu
Justru pertanyaan ini kembali ke Pak Munir, bagaimana Quran itu menjelaskan tentang sosok Isa itu, karena di Israel nggak ada nama Isa kalau tidak salah ya. Teman-teman Kristen bisa menjelaskan nggak itu tentang ada nggak nama Isa di Israel? Oh jelas nggak ada. Ada. Jelas nggak ada. Isa Nggak itu ada. seharusnya kalau Yehosua itu kalau diarabkan tuh ya Yasu. Kenapa ada kata I di situ? Kenapa ada nggak kata I kalian itu? Kenal nggak huruf I di Arab? Ain Ada nggak kata? Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. I huruf I itu, abjad I itu ada nggak? Ada. Adanya Ain kan? Aisyah kan? Iya. Iya kan? Isa. Tapi nama aslinya pakai I nggak? Yesus tuh. Iya. Yot dia pakainya. Gini bang. Yehosua. Nah, kalau misalnya di Arab, sebentar dulu Pak. Kalau misalnya Yot itu di dalam bahasa Arabnya jadi apa? Iya. Hah? Ya. Nah, kenapa jadi I? Bang, gini bang. Kenapa? Nama Karena ini, sini aku jelasin Pak, aku jelasin. Jadi gini Pak, kata Isa itu tuh dari bahasa Syria Timur. Orang-orang yang di Syria Timur itu menggunakan bahasa Aram, di mana Aram itu mereka menyebutkan kata Yesus, I-E-S-O-E-S, Isos, nama Yesus kan kalau bahasa Yunani Isos, mereka nyebutnya Iso. Jadi ke Arab jadi Isa. Jadi tuh mampir dulu tuh ke Syria, baru jadi Arab. Isowa bang, Isowa. Arab itu cuma menyingkat. Sedangkan Yesus itu ada huruf-huruf yang ditambahin. Kalau memang dengan itu, Pak, ya maksudku gini Pak, kalau memang itu directly, secara langsung dari firman, kenapa mesti mampir dulu ke Syria? Kenapa langsung aja Yehosua jadi kayak layaknya Abraham jadi Ibrahim? Itu kan dari Ibrani ke Arab. Itu nama Ismail disingkat, jadi Bo. Ismail. Tapi ini enggak Pak, dia justru bukan dari Yehosua. Dari kata Yehosua, Isos, Iso, jadi Isa. Itu kenapa mampir-mampir? Yang kalau Arab menyingkat, nama itu bisa disingkat. Misalkan Muhammad menjadi Ahmad, Isowa menjadi Isa. Bukan tentang Ahmad Tapi ya kalau Pak, tapi Yesus sumbernya. itu beda jauh itu. Sumbernya, yang saya tanya itu sumbernya. Kenapa menggunakan huruf I, Bapak? Sementara dia itu huruf aslinya itu pakai Karena yod. namanya kan yod. Isowa. Isowa kan? Isowa kan? Atau begini deh, di Pak Munir, ini tadi Bang Andi Rion ini, oke sekarang teman-teman kita perkaya diskusi kita dari sisi yang lain tentang makna nama Yesus dan makna nama Isa dalam. Enggak, bentar dulu bro, jangan itu dulu bro. Pak bro, Edo, saya belum kelar nih yang tadi, saya udah sabar-sabar dari tadi. Yang apa? Nubuatan. Jadi begini ya, ya nubuatan tadi kan. Enggak, masalahnya kita sudah challenge teman-teman Islam. Bisa nggak kalian ini? Tapi teman-teman Kristen itu sudah sangat bekerja keras. Tolong dihargai mengenai menjelaskan ini loh, iman Kristen itu tidak dibangun klaim sepihak dari para rasul dan Yesus Kristus. Tiba-tiba Yesus Kristus otomatis jadi Mesias hanya berkatanya berdasarkan penafsiran para rasul. Padahal ada dalilnya secara iman berdasarkan nubuat. Dari teman-teman Muslim itu bisa tidak men-challenge itu dari sisi Al-Quran gitu loh. Bro Edo, saya tambahin dikit dong. Sebentar, habis ini ke Joker, tapi teman-teman Muslim bisa nggak konsisten di situ? Kalau nggak, kita kasih teman-teman Kristen yang sudah bekerja keras menyampaikan ini dari. Ya jelaskan dulu ini, yakinkan dulu yang apa itu tadi. Yakinkan apa lagi? Matius 23 ayat 30. Dan jangan ke situ dulu. Sekarang teman-teman Muslim pasti mau nggak membahas tentang nubuatan? Kalian punya sisi apa yang bisa sangat kuat untuk menyangkal bahwa nubuatan itu bukan nubuatan untuk Yesus Kristus dari sisi Quran? Itu bang, yang seperti aku bilang tadi bang. Ya, masalah taman dan tidak taman lukisan. Jadi lah ke petunjuk langit mau membahas apa nih, atau saya lempar ke Joker dulu Sastra? Iya, itu jawabannya itu di 23 Matius 23 ayat 30. Loh, dari Quran jawabannya bagaimana terkait teman-teman Kristen ini? Ya, teman-teman Kristen tadi sudah mengeluarkan jurus mengenai bukan iman buta, iman yang berdasarkan omongan Rasul. Ini Yesus Mesias, langsung
seluruh umat percaya. Oh tidak, ternyata para rasul menjelaskan dari nubuatan dan sebagainya. Nah, hal seperti itu bisa nggak dibantah oleh Muslim berdasarkan Qurannya? Ya, kami mengakui kok kan itu di Islam kami mengakui Isa Al-Masih kan, Mesias. Berdasarkan nubuatan. Enggak, supaya enak posisi teologisnya ini, bro. Dari tadi kalian nggak bisa. Ini kan nubuatan itu Muhammad atau gimana? Yang mana? Muhammad atau yang mana? Atau Isa? Ini deh, menurut Isa. orang Kristen, Hamasiah atau Kristus itu Al-Masih dalam bahasa Arab, itu bukan istilah yang muncul tiba-tiba. Diberikan oleh kaisar lah, diberikan oleh masyarakat. Tetapi itu gelar untuk seseorang yang sudah dinubuatkan sejak lama. Isa ada tidak intinya gitu deh. Coba Pak Munir dulu jawab, coba. Al-Masih artinya apa? Ini gapnya kan kita di sini. Kita seluruh iman Kristen bicara Al-Masih, tapi kalian Al-Masih itu maknanya apa gitu loh. Kalau ini bro, kalau menurut aku ya, kalau Tuhan itu tidak akan mungkin dinubuatkan. Yang dibuatkan itu Nabi. Pertanyaannya itu Nir, Mesias itu apa? Mengusap, kalau dengar dulu. Ada diam dulu lah. Pak Munir nggak bisa begitu. Pak Munir harus konsisten membangun argumentasi yang baik dong. Bisa nggak menjelaskan Al-Masih? Kalau nggak sekarang tolong di teman Kristen dielaborasi masalah Al-Masih ini. Siapa nih? Joker atau My Way? Silakan. Saya cuma mau jawab ini ya tentang Munir biar dia mengerti dikit. Jadi pertama perlu diketahui bahwa kata saluf atau disalibkan hanya ada di kitab Ester 7 ayat 9. Pak Munir pahami ini, saluf. Ya. Lalu seluruh kitab MT milik Yahudi ya, tidak ada kata gantung. Pahami? Mereka rubah semua itu menjadi kata ditusuk. Yang ada hanya di dalam SP dan di dalam Pentatuk kata gantung itu, Pak. Bapak pahami ya? Dan kata gantung itu percaya itu ditusuk gitu. Yang digunakan di dalam PL itu adalah kata taklah atau digantung. Pemahaman ini Pak Munir harus pahami Pak, gitu loh, biar tidak ditertawakan karena terlalu rendah sekali pemahaman ini. Artinya beda ya, kata taklah digantung dan saluf disalibkan. Itu Pak, pahami ya baik-baik. Jadi kata digantung itu yang tadi Anda gunakan untuk menuju pada Yesus Kristus itu ceroboh akibat ketidakpahaman dan kurang pintarnya Anda, Pak. Anda harus lebih banyak belajar buat saya. Kembali ke sejarah ya yang sesuai dengan topik malam ini. Dalam Sanhedrin 43A itu Yahudi mengakui menyalibkan Yosua Hanesarai pada malam Paskah. PL juga mengakui itu, PB juga mengakui itu. Yahudi mengakui, orang Kristen mengakui. Tacitus, sejarawan Roma, menulis di dalam bukunya The Annal loh. Raja kami menyalibkan, Raja Roma menyalibkan seseorang bernama Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya ini, kamu dapat data dari mana? Quran itu, Allah kamu itu dapat data dari mana? Nama Yesus ini tidak disalibkan atau Isa itu. Sebenarnya ke situ saja. Dalam Ma'amar Habiir dan Naget Galinos 9 ayat 8 ya, catat baik-baik nih, Munir baca. Ini kultum buat kamu gratis dari saya. Rambam menulis Yesus Kristus disalibkan. Apa jawaban? Ya. Rambam menulis Yesus Kristus disalibkan, lalu Gemara membantah itu. Gemara ini adalah apa? Gemara apa? Tahu nggak Gemara? Gemara adalah komentator ataupun murid dari para rabi yang membuat satu pertanyaan-pertanyaan. Mereka bilang Yesus itu bukan disalibkan, tapi dibakar. Abraham juga dibakar, bro. Baca baik-baik. Saya bisa tunjukkan itu. Jonathan. Jadi menurut ayat ini ya, dan berkata jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Artinya digantung itu berbeda. Digantung itu berbeda dengan disalibkan, Pak. Digantung itu berarti lehermu yang digantung, Pak. Makanya dibedakan di dalam PL itu, Pak. Saluf itu hanya ada di Ester, Pak. Maka Santo Paulus itu mengambil di kitab Ester untuk Yesus itu.
Paham ya? Oke, Makanya belajar, Pak. Dan jawaban yang kedua, kembali lagi ke jawaban Pak Langit tadi, bahwa Al-Quran itu tidak membantah tentang adanya penyaliban. Yang mendukung Quran itu siapa, Pak? Yang mendukung Quran itu siapa? Iya, aku kan tadi kembali lagi ke jawaban Pak jawab Langit pertama. Jawab dulu, Pak. Yang mendukung Quran itu benar bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu siapa? Yang mendukung Quran itu siapa? Apa punya bukti apa? Penyaliban. Al-Quran tidak membantah adanya penyaliban, tapi saya bicara tadi, Pak, yang mendukung Quran tentang Yesus atau Isa itu tidak disalibkan siapa, Pak? Saya sebut namanya loh. Oke, yang bilang bahwa Yesus tidak disalib adalah Allah itu sendiri, bahwa Isa berarti Allah itu sendiri. Ya tidak ada dukungan kan, Pak. Bapak kembali ke hukum Islam syariat. Saksi itu harus ada dua, Pak. Tidak perlu saksi itu harus ada dua. Saksi pertama Allah, saksi kedua siapa? Tuhan itu tidak memerlukan apapun untuk menjadi saksi. Allah cukup berfirman. Berarti dia melanggar syariatnya, Pak. Para nabi. Loh, dia melanggar hukumnya yang dia buat. Apakah ada Tuhan dihukum gara-gara melanggar syariat? Tuhanmu ada itu di saat pohon pisang sudah berbuah, Pak. Tuhanmu baru ada di dunia ini saat pohon pisang sudah berbuah. Pahami ya? Pohon pisang sudah ada, baru Tuhanmu ada, Pak. Itu perlu Anda sadari. Perlu Anda pikirkan untuk itu. Bagaimana mungkin dia tahu? Ini Pak Munir, stop dulu deh. Pak Munir kayaknya udah nggak konsisten begini. Pak Munir perbaiki lagi cara berargumentasinya. Sudah kehilangan fokus Anda. Sekarang Bro, petunjuk langit, apa yang mau disampaikan, Bro? Ya, saya masalah apa tadi kan, logika di mana musuh-musuh Tuhan yaitu para Yahudi yang suka membunuh para nabi-nabi gitu kan. Dan nah pertanyaan saya begini ya, mereka-mereka yang Yahudi pengkhianat, rezim Yahudi pada saat itu yang ingin menyalibkan Yesus, yang ingin membunuh Yesus itu, apakah masuk surga atau neraka itu? Gimana? Surga atau neraka tergantung iman, Pak. Itu nggak usah dibahas lah, Pak. Itu kan bukan kita menghakimi, itu kan bukan kita yang menghakimi. Nggak usah lah. Enggak, sekarang Bro, petunjuk langit sebenarnya dari tadi ini kurang berimbang. Beban kalian menjelaskan tentang apa ya, signifikansi lah perbedaan kalian ini yang 700 tahun setelah kekristenan mengklaim bahwa memiliki data yang valid, klaim yang valid, tidak salah mengenai Yesus Kristus tidak disalib. Kami dari tadi umat Kristen, ini maaf ya, meskipun saya moderator, saya berusaha untuk memahami teman-teman Kristen, tadi belum mendapat jawaban yang nendang dari kalian gitu. Sebetulnya gampang aja, Bang. Yesus nubuatan pertama apa, Bang? Yesus mempunyai bicara Isa dulu, Pak. panjang. Kami gini, Pak Munir, orang teman-teman Kristen sudah bekerja keras dan secara adil, konsisten tadi menjelaskan kekristenan. Sekarang Pak Munir jelaskan yang versi Islam, Isa Al-Masih itu apa dan seterusnya. Oh, gitu. Al-Masih adalah diambil dari kata Masihah. Karena apa? Saat Yesus mengembara, saat dikejar-kejar oleh tentara Romawi gitu kan, Yesus kan berkelana nih gitu kan. Lalu ada orang yang buta matanya, diusaplah oleh Yesus dengan berdoa apa gitu kan. Lalu ujung katanya itu menyebut kalimat Masihah gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, artinya ada orang yang punya penyakit kusta diusap oleh Isa, kemudian sembuh. Artinya apa, Pak? Yang Bapak sedang jelaskan arti Al-Masih itu peristiwa. Oke, artinya karena itulah Nabi Isa dijulukin dengan Al-Masih. Diambil dari kata Masahah ya. Tukang usap gitu ya. Termasuk orang yang buta tadi diusap matanya sembuh. Tapi itu adalah mukjizat dari Allah. Sudah. Termasuk Lazarus yang disembuhkan dari. Iya, jadi kan dari kata waktu Yesus itu Isa itu menyembuhkan itu baru dijuluki dia Mesias ya. Iya. Dulu domba angkat tangan dulu. Ini Joker tadi udah selesai belum, Joker? Mau bahas Al-Masih, kalau nggak ada Rion nih, share screen dijelasin. Ini
Aku bingung. Kalau Al-Masih berarti kalau memang mengusap itu liniernya kepada para apa dari kitab-kitab sebelumnya nggak ada ya Pak? Jadi ini kan semacam dukun gitu loh. Dukun pengobat kan? Tabib gitu ya. Al-Masih itu tabib kan? Ngusap tadi mengusap. Ya, terserah Anda bilang dukun apa enggak. Nggak, ini justru aku mau nanya bukan terserah tapi Yesus juga Anda yakini gini Bang. Yesus juga Anda yakini orang yang pernah menyembuhkan orang yang sakit. Tapi bukan karena itu dia disebut Al-Masih. Bukan karena itu dia disebut Al-Masih. Apa gara-gara diurapi? Ya diusap. Apakah gara-gara diurapi? Memang dia diurapi, betul. Apa dasarnya Yesus ya, Al-Masih itu apa? Memang yang diurapi artinya. Bukan yang mengusap. Itu kan beda loh Pak. 180 derajat loh. Apakah ketika nasi diurapi, apakah dia adalah Mesias juga? Gimana? Iya. Nasi urap. Bisa. Apakah Mesias juga? Benda apapun itu bisa disebut Mesias. Cuman begini Pak. Yang dimaksud gini loh. Mesias itu banyak. Nih aku sekarang mau aku jelasin ya. Boleh ya aku minta waktu ya sebentar. Mesias yang dimaksud terkait sama pernyataan Bapak, nubuat itu masa Tuhan dinubuatkan? Bukan Tuhan yang dinubuatkan, tapi Mesias. Nah, Mesias di kalangan Yahudi itu bermacam-macam nih Pak nih. Aku kasih datanya ya. Bentar. Matius 16 ayat 14. Matius 16 ayat 14. Nih, dari kalangan Yahudi itu banyak macam. Ditanyakan, kata orang-orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu kan ngomongin tentang Mesias ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia. Nah, lalu Yesus nanya nih kepada Petrus, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Namun jawab Yesus, Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon. Jadi gitu loh. Jadi dari ayat ini, perspektif tentang Mesias itu banyak. Aduh, susis. Terus, lalu yang mana yang benar? Lalu yang mana yang benar, Pak? Yang paling kita lihat Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Aduh, salah maaf. Daniel 7 ayat 13. Ini loh yang disebut anak manusia, Pak. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Ini maksudnya itu kekal maksudnya. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberkatinya kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Makanya Yesus ngomong di Yohanes 18 ayat 36, Yohanes 18 ayat 36, kita lihat, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari ini, bukan dari sini, melainkan kerajaannya apa? Matius 16 ayat 11. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ini kepada Petrus. Jadi kerajaan dia itu kerajaan di surga, bukan di bumi. Makanya ini kenapa Yesus ini disalib. Coba ya kita lihat di Matius 26 ayat 63. Matius 26 ayat 63. Nih. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Nih jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi ditambah lagi nih Yesus, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini yang tadi dinubuatkan di Daniel 7 ayat 13. Yang namanya penampakan di awan-awan, itu kalau bukan Hasem itu sendiri, nggak ada yang lain. Hanya Hasem, hanya Tuhan itu sendiri.
Jadi Mesias yang dimaksud, oh ya, sorry. Ayat 65-nya belum kelar. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Tuh. Padahal kan Yesus nyebutkan anak manusia. Kenapa disebutnya ia menghujat Allah? Karena mereka tahu kalau anak manusia yang dimasuk Daniel 7 ayat 13 itu memang sesosok manusia yang ilahi, Pak. Ini imam besar, bukan Billy, bukan Yitzhak, bukan. Ini imam besar Kayafas. Nggak sembarangan. Lalu atas dasar apa Anda menyebut Yesus itu bahwa anak Tuhan? Sedangkan Yesus selalu mengaku anak manusia. Benar, Pak Munir. Jangan ke situ dulu. Tadi Adere sudah menjelaskan anak Al-Masih ini. Sekarang dari Pak Munir dulu menanggapi seberapa kuat Al-Masih itu. Pak, tadi Pak Munir kan baru menjelaskan hanya dari satu kejadian, kemudian gelar itu diberikan pada Yesus. Ini tadi Adere sudah menjelaskan untuk Al-Masih. Selamat malam Bang Edo, selamat malam semua. Selamat Umi yang cantik. Pak Munir, assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Pak Munir petunjuk langit coba jelaskan Mas. Tolong jelaskan Pak petunjuk langit atau Umi ini tentang Mesias katanya. Aku sudah menjelaskan tadi. Nah, Al-Masih itu dalam Islam apa gitu? Sulit kalau aku dikit aja. Aderen kasih literatur yang tadi itu Al-Masih di dalam Islam itu apa tadi yang literaturmu, Bro? Oh, sebentar. Ntar kaget dong si Dini. Pusing dia ntar. Kaget ya pegangan. Nah. Tuh. Al-Masih menurut sebagian ulama salaf, ia dinamakan Al-Masih karena banyak melakukan pengembaraan. Menurut pendapat yang lainnya, ia dinamakan demikian karena kedua telapak kakinya rata, tidak ada lekukan dan tonjolannya. Menurut pendapat lainnya, ia dinamakan Al-Masih karena apabila ia mengusap seseorang yang mempunyai penyakit, maka dengan seizin Allah, orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Kakinya rata ya? Kakinya rata. Sering dia mengembara. Oh, karena sering mengembara. Oke. Diva mungkin. Oh, Bu Diva. Umi aja jelasin Umi. Wah, yang para laki-laki udah melambai tangan ini udah nggak mampu. Dilempar. Bukan Bos. Ini Bos, kalau menurut aku Mesias itu yang seperti aku jelaskan tadi. Memang kalau menurut Anda juru selamat ya nggak apa-apa lah gitu kan. Karena apa? Karena dia nabi. Jadi kalau nabi itu kan pasti akulah adalah jalan keselamatan. Ya, kenapa ada kata sandang al gitu hanya untuk seorang yang telapak kakinya rata atau mengusap? Kenapa harus ada kata sandang Al-Masih itu? Saat itu kan mungkin banyak yang mengusap dukun atau apa bisa dikasih gelar Al-Masih. Al-Masih artinya ya mengusap gitu kan. Ya kan ada kata sandang al, Pak. Ada kata sandang al itu ada kekhususan. Ya karena setiap nabi itu punya mukjizat masing-masing, punya gelar masing-masing. Misalkan Ibrahim itu gelarnya adalah bapak para nabi misalkan. Kalau Adam gelarnya Abul Basar, bapak manusia. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim gelarnya adalah kekasih Allah kan gitu. Nah, sedangkan Al-Masih mukjizatnya adalah ya kalau dia mengobati manusia dengan cara mengusap gitu kan. Nah, itu adalah mukjizat. Itu adalah gelar yang diberikan. Dajjal apa tuh, Munir? Gelarnya dan apa Dajjal? Al-Masih juga diberikan gelar sebagai kalimatullah gitu. Ya, Dajjal gelarnya apa ke Dajjal? Dajjal artinya palsu. Jadi Al-Masih Dajjal itu artinya berarti tukang usap palsu, tukang urut palsu. Ini Bang, misalkan Anda beli HP, dukun palsu ini HP Samsung, ini HP Samsung, ini HP Dajjal, artinya HP Samsung Dajjal gitu kan. Samsung palsu, Samsung jadi KW. Samsul, iya ya. Siapa yang dipalsukan oleh Dajjal? Yang dipalsukan oleh Dajjal itu siapa? Tuhan. Menurut Iya, menurut Dajjal itu yang asli itu hanya abu kan.
Tidak ada. Jadi kalau Allah itu Al-Masih tidak ada. Ad-Dajjal itu artinya tukang urut yang palsu, kenapa dia harus meniru Tuhan? Ya masih itu Tuhan. Karena gini bang, Dajjal itu sama seperti Nabi Isa, rambutnya sama-sama gondrong mungkin kan. Oh, Makanya- berarti kalau Nabi Isa sama Dajjal itu sama, berarti hadis yang mengatakan hadis yang mengatakan bahwa Dajjal itu sama Tuhan bedanya cuma di mata, berarti itu merujuk kepada Isa Al-Masih. Iya. Kakmat ini namanya Gimana ya caranya kakmat ini. menjelaskannya? Kakmat. Iya. Pak Munir. Kan ada tuh, Begini, kan Bang. ada hadis, Begini, ada Bang. hadis yang mengatakan jika kalian Ya aku tahu itu bingung, hadisnya. ya, jika Tahu kalian aku, bingung, Bang. Jadi ingatlah gini, Bang. Tuhan kalian itu tidak matanya satu, tapi Al-Dajjal matanya Oke. satu. Gini bang, kan tadi Munir bilang, kan kronologi. Munir bilang kan Gini, Bang. sama. Iya aku tahu Dajjal bang. sama Isa Aku tahu bang. Aku tahu. Nabi Isa itu kan kronologisnya turun barengan nih sama Isa gitu kan, sama Isa. Nah, jadi disitulah orang banyak salah paham nih, kemana ini Isa? Jangan-jangan ini Isa yang asli gitu kan? Sedangkan ini Isa adalah yang palsu. Dan dia ngaku Tuhan bang. Nah di saat ngaku Tuhan itulah Allah itu menjelaskan bahwa Allah itu tidak buta, sedangkan Dajjal itu buta, begitu bang. Tetapi yang mirip Kenapa itu adalah dia- Isa Al-Masih. Iya. Yang mirip dengan Karena, Dajjal kan kata Munir mungkin- kan Isa Al-Masih nih, yang mirip dengan Dajjal Isa Al-Masih, ya. Lalu Muhammad mengatakan mengkomparasi nih. Ingatlah Iya. Tuhan Karena kalian dia dan ngaku Dajjal Tuhan. itu bedanya cuma satu, cuma di mata. Iya. Tuhan kalian karena dia ngaku matanya itu Tuhan, tidak Bang. picak. Iya, Berarti karena Isa dia ngaku Al-Masih Tuhan. Tuhan, Seandainya Al-Masih Tuhan, Bang. dia cuman lu enggak. Oh iya ya. Kenapa? Dengarkan dulu. Kenapa banyak orang salah paham tentang karena hampir mirip bang Isa Al-Masih dengan Dajjal itu, cuman dia bedanya buta dan betisnya agak ini gimana ya, agak cekung gitu. Tengahnya sempit bang, rapat, dan bawahnya itu lebar gitu. Gimana caranya? Dan kedua pahanya ini agak renggang kata Nabi. Shit. Pantatnya gimana pantat? Gede? Nggak tahu pantatnya. Itulah pokoknya bang. Tapi itu serius, Jadi gue hampir nanya, mirip gue lah nanya itu serius. sama Ad-Dajjal itu yang dibandingin sama Isa Al-Masih tentang fisiknya, sama Isa Al-Masih atau sama Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ini bang, kan aku kan udah bilang kronologis turunnya itu kan barengan gitu kan. Aha. Nah, Jadi perbandingan fisiknya itu yang kakinya agak bengkak, itu dibandingkan dengan Al-Masih atau sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini aku nanya loh. bukan gitu, dibandingkan dengan Isa Al-Masih. Coba Isa. boleh Kan waktu itu hadisnya. Februari lu tuh punya nggak sih? Penasaran lu? Bentar. Gue share di chat ya. ya kan Jadi waktu gini ya. itu kan terjadi perkelahian antara Nabi Isa, bukan perkelahian sih. Memang waktu itu kronologisnya dibunuh sama Isa. Gini nih, saya bacain sedikit aja ya. Sungguh, ini kata-kata Nabi Anda loh. Sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian. Hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Ya, sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah. Jika kalian merasa bingung, ingat loh. Jika kalian merasa bingung, maksudnya umat Islam jangan sampai bingung nih. Maka ketahuilah bahwa Rob loh ya, Rob kalian tidak bermata juling. Nah, kalau dikomparasi dengan Allah, nggak matching dong. Iya dong. Karena kan di sini dikasih tahu rambutnya keriting. Allah rambutnya keriting nggak? Begini, karena dia ngaku Tuhan. Kan waktu itu ngaku Tuhan. Dia nggak mau. Seandainya Dajjal itu nggak ngaku Tuhan, nggak mungkin Nabi bicara seperti itu.
Lalu dia Kan dia bawa surga, bawa mengkomparasi, neraka. iya, betul. Lalu kenapa Bawa surga, bawa Muhammad neraka. mengkomparasi? Mm-mm. Sekarang Karena dia ngaku kalau Tuhan. kita, oke, dia ngaku Tuhan nih. Dia ngaku Al-Masih Tuhan. juga. Ya, dia ngaku Tuhan. Iya. Tapi kalau dia memang bukannya Allah, kan seharusnya cukup bilang, oh, Allah itu tidak bisa dilihat. Bener dong? Kenapa dia memperlihatkan ciri-ciri daripada Ad-Dajjal nih? Nah, Kenapa? Iya. ciri-cirinya kan dikasih lihat. Karena Kan? dia ngaku Tuhan, Bang. Dan kenapa mengaku Al-Masih? Ya memang dia ngaku Al-Masih. Iya, dia ngaku Iya, Al-Masih, ya. Sekarang kan Lalu dia kasih tahu bawa rambutnya surga keriting. gitu kan. Allah rambutnya keriting nggak? Waktu itu kan ada dua Al-Masih, Bang. Waktu yang kelihatan gitu kan. Antara Al-Masih. Mana dua Al-Masih? Mana ada Ya. dua Al-Masih? Ngaco Anda. Itu Literatur kan dari mana bisa ada dua kan Al-Masih? Turunnya kan bersamaan sama Dajjal kan. Siapa bilang turunnya bersamaan? Waktu Dajjal hadir gitu kan, bisa turun nih. Barengan. Sembahyang subuh dulu kan. Nah, setelah sholat subuh, Mana literaturnya yang mengatakan sama? Dajjal sudah ada di bersama orang Yahudi, 70.000 Yahudi dari Asfahan. Nah, di situ ada dua Al-Masih nih yang bertempur. Satunya Al-Masih asli, satunya Al-Masih Dajjal tadi, Al-Masih palsu tadi, begitu. Jangan ke Tuhan tuh. Duran, sorry. Ini yang gue tadi tanya kan gini loh. Kan sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek bla 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 bla. Ini kan Al-Masih Dajjal ini kan kontradiksinya, kontrarionya dari Al-Masih Isa kan? Ya kan? Ya harusnya kan diperbandingkan kan fisiknya antara Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa. Nah, lalu kenapa malah terakhirnya dibandingkan sama Rob? Itu loh maksud gue. Ya karena dia ngaku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian gitu kan. Kalau kamu aku adalah Tuhan kalian. Oh, jadi kalau Rob itu bermata, Pak. Rob itu Gini, jadi Bang. bermata Juli. Enggak, ini pertanyaanku. Jadi Rob nggak itu bisa dibilang gitu. bermata. Lalu Selama ada ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, Anda tidak bisa menyamakan dengan apapun tentang Allah itu. yang nyamakan ini justru Kecuali nyamain hapus hadis. dulu. Justru hadis Kecuali ini hapus dulu. mengkomparasikan antara cirinya Rob dengan cirinya Adam. Nggak bisa. Bukan saya, Pak. Selama masih ada ayat itu, Anda tidak boleh menafsirkan seperti itu. Ayat mana? Oke? Selama ada ayat mana? Apapun yang mengatakan tentang fisik dari Allah, selama masih ada ayat yang mengatakan Allah tidak serupa dengan suatu apapun, Anda tidak bisa menafsirkan, apalagi cuma hadis kayak gini. Emang ini kenapa hadisnya? Ya nggak apa-apa. Enggak, ini hadisnya kayak gini tuh emang hadis ini kenapa? Hadisnya benar, cuman Anda yang kalau kepalanya bengkok, jangan di hadis seperti itu. Oh, berarti ini hadisnya benar toh ya? Ya kalau menurutku, kalau menurut menurut akal sehatku, ini sebenarnya perbandingannya itu menurut aku ya kan boleh kan bebas berpendapat. Kan? Iya. Sebenarnya Al-Masih ini harusnya di Al-Masih Dajjal ini dibandingkan dengan Isa Al-Masih, karena kan toh juga Al-Masih Dajjal itu kan kontradiksi dari Al-Masih, tapi terakhir-terakhirnya kok dibandingkan sama fisiknya Rob gitu loh. Maksud gue. Bukan terakhirnya, bro. Bukan terakhirnya. Dia tuh pertama tuh ngaku Tuhannya itu sebelum datang. Betul, tapi kalau merasa bingung, maksudnya kalau lu udah bingung, nah maka ketahuilah Rob kalian tidak bermata juling. Itu kan jadi nggak nyambung. Iya kan? Iya. Iya kan? Jadi nggak nyambung walaupun benar. Betul. Hadisnya. Dulunya kan banyak percaya, bro. Dulunya kan banyak percaya bahwa dia Tuhan karena dia bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, sedangkan Allah itu tidak begitu gitu kan? Ya wes lah, oke. Silakan mungkin yang lain. Nyerah ya? Ya nggak apa-apa. Nyerah ya, 1-0 ya. Bukan nyerah lah, lu nggak ngerti ya? kok. Lu udah bilang kalau belum nyerah aja lagi nih. Bilang nih ya. Iya. Sebenarnya sih poin kita udah dapat ya deh. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak bermata juling. Jadi kan Rob Anda itu keriting rambutnya.
Allah juling nggak? Bedanya cuma nggak bermata juling kan? Dari mana? Dari mana ada Allah rambutnya keriting dan bermata juling itu dari mana? Ini hadisnya. Oke, lanjut dulu. Hadis apa? Ini kan lagi kamu bahasanya Umi. Ini kan kita Jadi pakai begini, aku kasih tahu dulu mantap nih nih, sebelum kalian bicara itu ya. Jadi kalau hadis ya, oke lah kalian bilang hadis, tapi bertentangan dengan Al-Quran itu tidak akan pernah diakui sebagai hadis. Hadis siapa yang meriwayatkan itu siapa? Ya, Abu Daud. Hadis ini Perawinya bertentangan dengan siapa? yang mana? Abu Daud. Perawinya tuh ada Ubadah bin As-Samit, ya kan? Ya ini Lahir, hadis Khalid. ini bertentangan dengan Al-Quran nggak? Al-Quran itu sebentar, di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia itu tidak boleh menghayalkan bentuk Allah itu rupanya seperti apa. Kok bisa tiba-tiba Allah kami itu rambutnya keriting, matanya juling, gimana itu dari mana? Loh, yang bilang matanya juling siapa? Yang membedakan adalah si Dajjal matanya juling, Rob Anda matanya Jadi tidak juling. ini yang ditanyakan apa sih sebetulnya? Ya. Gini loh ya. Kan di sini kan ada komparasi nih. Nabi Anda berkata, ya kan? Ingatlah perihal Dajjal. 1, rambutnya keriting. 2, kakinya bengkok. 3, dia laki-laki pendek, ya kan? Buta sebelah. Terus? Lalu tiba-tiba dikomparasi dengan robnya Muhammad. Ingat, jika kalian merasa bingung, ingatlah rob kalian tidak bermata juling. Jadi cuman perbedaannya cuma di mata. Iya, berarti itu kan tidak sama dengan ciptaan yang menunjukkan ya, karena kan yang disebut di sana adalah perbedaannya cuma di mata. Tanya dulu hadis ini bener nggak, baru dibahas. Kalau dia nggak yakin, percuma dibahas. Apa? Hadis ini bener nggak? Mana? Ya, hadis ini lah. Kita cuma nunjukin 1 hadis dari tadi. Kalau Umi yakin baru dibahas. Kalau nggak yakin ngapain dibahas? Capek. Ya kalau buat mending kita, ngopi. ya kalau buat kita sih, kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran itu namanya hadis yang doif, hadis yang lemah. Jadi tidak kita pakai. Ya, hadis ini lemah apa enggak? Yang mana? Apa sih mana sih? Ini Baca dong. dong, baca. Ampun, makanya jangan ngaca terus. Iya, Kita capek. Oh iya. yang di share screen, Umi tuh yang di share screen. Bahwa menceritakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah ini hadisnya dari siapa? Tuh. Daud. Kalau memang nggak benar, sanatnya Dulu sempat gempar, saya Baba itu dikatakan Dajjal gara-gara hadis ini. Ternyata ini hadisnya doif ya, hadisnya lemah ini. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Iya, Sekarang begini kalau buat kita menentukan hadis, karena pijakan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalkan suatu hadis itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, suatu hadis yang misalkan ada bertentangan dengan Al-Quran itu berarti bukan hadis yang sahih. Ayat Quran yang mana yang mempertentangkan hadis ini? Bentangkan ayat Al-Qur'annya. Tentang apa? Ya tentang hadis ini yang katanya kan bertentangan dengan Al-Qur'an, maka hadis ini hadis doib. Nah sekarang ayat mana dalam Quran yang mempertentangkan hadis ini, yang ayat ini, hadis dalam hadis ini? Tapi kenapa Albani mengatakan sahih ya? Cek Albani kenapa mengatakan hadis ini sahih? Selera sih menurut gua. Gantung. Albani kan. Walaupun sahih kenapa? Kalau sahih kenapa? Lalu kenapa bisa dikatakan aku mau tanya pendapat kalian yang disebut dengan hadis yang sahih dan doif itu yang kayak gimana sih? Apa sih? Sahih itu artinya dia otentik. Terus? Jalur perawinya itu bisa dipegang. Kalau doib itu ada salah satu baik matan maupun sanatnya itu tidak bisa dipegang. Itu disebut doib. Doib pun bisa diterima. Nah sebetulnya sebetulnya begini sih untuk mengenai masalah hadis sahih dan doib. Kalau yang sahih itu adalah hadis yang kuat yang biasa banyak dipakai oleh para ulama.
Tetapi hadis yang doif itu adalah hadis yang lemah. Dia masih bisa dipakai tapi lemah. Ya, karena apa? Karena pewahyuannya atau perawinya itu jauh, begitu loh. Jauhnya di mana nih, Umi Dini, coba deh. Ya kan begini loh, kalau di dalam Al-Quran sampai ke hadis itu kan sudah jelas pewahyuannya ya. Paham nggak? Jadi maksudnya begini, kalau misalkan pewahyuan itu, misalkan itu wahyu itu dari Boleh, silakan. Aku kadang-kadang suka bilang Muslim itu suka bilang palsu, cuman dia nggak bisa jelasin sanad. Oke, aku berani bilang asli. Sanadnya siapapun nggak tahu. Asalkan kamu terima semuanya Al-Quran itu. Pak Munir mau nggak kayak gitu? Jangan kamu. Sebetulnya tadi kalau menurut Umi sih yang lagi dibahas bukan masalah itu, tapi mengenai Al-Masih dan Ad-Dajjal ya. Betul. Iya. Tapi Robnya terakhir kan perbandingan ke Rob. Nggak ada perbandingan ke Rob. Itu Dajjal mau dibandingkan dengan Rob kayak gimana? Rob itu adalah Allah. Ya, tadi nggak dibahas. Sekarang Anda tunjukkan kalau Allah itu keribo. Iya, sekarang di sana kan sudah dinyatakan, itu kan di hadis itu dinyatakan bahwa, bahwa Allah Rob bukan seperti itu. Iya, bahwa Rob itu tidak seperti itu, tidak berambut keriting. Terus? Sekarang mana pengakuannya bahwa itu sama dengan Allah? Mana dalil Anda mana sekarang? Itu aja. Tadi kan dibandingkan sama Rob tadi, Pak. Begitu. Ya, kalau cuma bandingkan, apakah itu membuktikan bahwa jadi Allah begini itu loh, Pak Munir, makna Al-Masih ya, Al-Masih untuk Isa dan Al-Masih Dajjal ya kan, ini yang dibahas itu kan. Iya. Makna Al-Masih ini dapat berubah sesuai konteksnya. Misalkan seperti kata Isa dan Dajjal ya, yang memiliki makna berbeda. Kata Al-Masih dikaitkan dengan kata Isa, ini artinya orang yang benar. Ya kan? Demikian ini menurut siapa? Ada di sini yang menuliskan hadisnya, Abu Hisham, Abu Haisam. Ibnu Hisham. Apa? Ibnu Hisham. Abu Haisam. Oh, Haisam, oke. Iya, menurut Ibnu siapa? Sidah. Ya. Kata tersebut disandarkan kepada Nabi Isa itu karena kejujurannya atau orang yang selalu berjalan di bumi tidak menetap. Kemudian apa? Mengusap dengan tangannya kepada orang yang buta sehingga matanya dan penyakit selain buta itu apa, kusta ya, selain penyakit buta kan kusta, menjadi sembuh atas izin Allah. Ini ada catatannya di lisan Arab, di lisan Al-Arab gitu. Tapi kan bedanya kan sama kita tadi kan kita ngasih share screen, kalau lo enggak. Itu perbedaannya. Ya lo nggak ngasih share screen, yang lo omongin itu apa? Ini aku sedikit lagi, hadisnya ada lagi kok itu. Bukhari juga nulis. Dajjal ahli neraka itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Allah sama sekali tidaklah buta. Ini si Dini itu berani-beranian nih bilang doib, berani-beranian bilang doib, nggak ngeri kenapa? apa? Emang kenapa kalau saya bilang doib kenapa? Hadis sahih dibilang doib nggak ngeri. Siapa yang bilang sahih? Siapa yang itu? Kamu kan barusan gue udah ngasih tahu arti dari hadis sahih dan doif itu apa. Enggak, sekarang Abu Daud yang tadi sahih apa doif? Bentar, gue tanya begini sama lu, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, kami Muslim atau lu yang kafir? Makanya kami tanya. Sekarang sama Anda berpegang. Gue tanya. Tapi kok Anda nggak tahu? Anda nggak tahu, tapi kok bisa dibilang doib? Punya otoritas untuk menjelaskan. Kalian itu kebiasaan saat bertanya selalu merasa lebih paham daripada Umi paling paham, makanya gue lebih paham. Di dalam Al-Quran bahwa kita itu umat Islam ini dilarang loh. Di dalam ajaran Islam dilarang, jangankan untuk mengatakan bahwa Allah itu nuzul ke bumi menjadi bentuk manusia. Kita mengibaratkan atau membayangkannya saja dilarang. Yang ditanya itu tentang hadis menurut Umi, gimana kami bertanya? Kan udah gue balas, baru gue jawab. Iya, terus antara hadis itu yang apa? sahih dan Doif apa tidak?
Nah ya hadis tadi itu doif. Kalau hadis yang jauh daripada Al-Quran dari ayat Bukhari ini Bukhari ini gimana? Coba buka yang Bukhari. Coba dibuka itu udah gue bukan share. mengatakan hadis yang doif itu dari Bukhari, tetapi yang jadi rujukan hadis Yoyon. Iya kan? Gua udah share Coba sekarang buka yang udah share yang dari NU. Ya tadi dia bilang kan yang Abu Daud kan doif. Duran, lu jangan sok pintar mengenai masalah Al-Quran dan hadis, lu tidak ada kapasitas untuk membahas masalah hadis. Dibaca dulu. Makanya yang Bukhari keluarin. Jangan Bukhari, yang Daud aja. Nah, NU bilang ada tuh hadis itu. Iya kalau ada, memang kenapa? Emang siapa tadi bilang nggak ada? Lu bilang kok doif. Yang doif, lu tahu nggak yang doif? Yang doif itu yang lemah, yang jarang dipakai. Iya. Tapi kata NU bukan artinya hadis doif itu bukan artinya hadis doif bukan artinya hadis palsu yang selalu dipakai Sihar di Pananggo. Itu kan siapa itu kan hadis palsu. Ini aja menurut Umi gimana? Nggak usah ada kok yang tentang Abu Daud. Yang tentang Abu Daud ada enggak gitu aja lah. Yang bacain dong. Kami ini dah. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek jarak antara kedua betisnya. Sahih dong. Ini sudah jelas sahih karena ini sudah sangat berkorelasi dengan Al-Qur'an. Ke bawah lagi. Biar kita baca lagi. Korelasi. Nah, itu ada tuh sama kayak Daud juga. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan, tanda kurung mengaku sebagai Rob, kepadamu maka ketahuilah sesungguhnya ini bentar udah ke ini udah bisa dipahami ini hadis ini maksudnya ini untuk menjawab tuduhan bahwa Dajjal ini adalah Allah. Hadisnya doif apa sahih? Ini sahih lah, ini sesuai dengan itu sama aja dong. Ini hadis riwayat Abu Daud ini sering dipakai. Tadi kan yang dikeluarin Abu Daud. Baca yang tadi. Ini sanadnya aja nggak ada ditulis. Cuman matan. Iya. Tadi udah saya aja. Tadi dari Abu Daud bukan yang lo tadi bukan dari Abu Daud. Coba buka. Yang tadi bukan. Lihat tabinya dia. Buka saya tutup ini. Tadi dari doang digondrongin. Dini otak yang digondrongin, jangan rambut digondrongin, botakin rambut. Lu yang otak yang harus dibenerin tuh. Lu mau apa? Merasa lebih pintar daripada pemilik. Duran lu tahu apa? Lu cuman plagiator. Iya, lu mah plagiator si Sopiatul. Kenapa? Gue tahu banget. Enggak dong. Mana? Coba lu ke atas. Ke atas. Gue udah di atas nih. Baca Arabnya nih, baca Arabnya Mi. Bisa nggak? Ke atas. Ya baca Arabnya kayak Dani gitu loh. Dani langsung baca Arabnya. Lu pikir umat Islam membaca huruf Arab bisa seenak-enaknya kayak begitu? Sorry. Enggak biasanya. Gini Pak Dani. Pak Dani itu kembali ke konteks, ke tulisan. Bukan. Jangan salah. Kalau Al-Quran dan hadis itu bukan kitab kayak kalian, kitab terjemahan nggak ada. Jadi ada aturannya. Makanya baca Arabnya. Makanya lu diem. Kita nggak kayak lu, nggak kayak kalian, nggak kayak kaum terjemahan. Kita dalam membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan bersuci. Silakan. Udah diem, mana? Bukan yang ini yang tadi lu buka. Ini gue buka. Bukan, tadi gue baca itu nama. Ini tadi gue ke bawah. Tuh, tadi tampaknya ke sini tuh. Tadi minta ke atas. Bukan yang tadi yang kecil-kecil, tulisannya yang kecil-kecil. Kecil-kecil mana? Ini. Tadi bukan ini kan sama yang barusan. Oh, yang punya dia kali. Oke, ini silakan. Ya, sebentar. Nah, ini tahu yang kecil itu bisa mengartikan Tuhan, bisa mengartikan orang yang lebih mulia. Lebih lengkap tadi, Mi, daripada ini.
Itu ada nggak? Itu menyamakan dengan Allah itu kan kasih nggak ada. itu bukan dari Abu Daud. Itu kalau ini dari Abu Daud semua sama. Tadi yang waktu Umi baru masuk ya Yon bukan yang ini yang ada tulisan merah-merahnya. Nggak ada sungguh. Rob Ada yang tadi yang tulisan merah-merahnya. Makanya dibaca, Umi belum dibaca. Itu mah Alkitab ada merah-merah. Ini nggak ada. Bukan hadis, bukan yang ini yang kecil. Kalau ini mah sama. Nggak ada, gua bener. Mau diapain? Sekarang Rob itu apakah mengartikan itu adalah Allah? Ini kan, jadi ini hadis ini ya, hadis ini menceritakan kalau nih Rasulullah itu memberitahukan bahwa bentuknya Dajjal itu seperti itu yang seringkali dituduhkan bahwa yang namanya Dajjal ini adalah Rab, disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan bahwa bentuk daripada Dajjal itu seperti itu, sementara Allah itu tidak bisa dijangkau dengan pemikiran manusia. Kalau ini kan sudah jelas mata satu, rambutnya keribo, itu kan bisa kayak lu misalkan Yon. Si Yon ini jidatnya lebar, rambutnya belah tengah gitu kan, itu kan menceritakan sosok makhluk fisik ya. Benar. Nah ini diceritakan bahwa Rasulullah ini menceritakan bahwa si Dajjal ini adalah makhluk dengan wujud seperti itu. Betul. Terus? Iya, ini menunjukkan. Dan gini itu terus jika kalian, itu belum kelar Umi. Jika kalian merasa bingung, itu di situ dulu baca dulu. Oke. Dajjal itu mengaku Rob itu bukan berarti dia mengaku Allah, kan bisa juga dia mengaku Tuhan. Iya. Jadi di sini di hadis ini Rasulullah menjelaskan di dalam kalian tidak buta sebelah. Iya. Nah, Rob itu bisa juga Nabi Isa, karena Rob itu bisa diartikan kepada raja, seperti kemuliaan Nabi Isa waktu itu. Bisa Isa karena dia ngaku Allah. Rob itu bisa berarti raja loh. Fir'aun juga Rob katanya kalau di Al-Quran. Asik. Tapi kalau ilah, kalau Allah, kalau ilah itu pasti Tuhan. Bisa gini ya. Kira-kira. Oke. Kira-kira seperti ini ya Munir. Iya, maka ketahuilah sesungguhnya. Terus ini yang dibahas apa sih? Cuman ini doang bahwa pengakuan si Dajjal itu dia adalah Rob gitu. Nah, ini belum jelas ini belum jelas gimana junjungannya kemana. Ini kan cuma ini cuma baca loh. Ini cuma reading komprehensif loh nih. Rob itu bisa diartikan kepada orang yang mulia atau misalkan raja gitu. Berarti Rob di sini apa? Rob di sini siapa? Rob di sini siapa? Ya, kita ambigu juga di sini. Apakah Dajjal itu mengaku Allah? Dalam kebingungan. Jadi ada gak literatur? Ada gak literatur yang mengatakan Rob itu Muhammad? Ada gak? Gak ada. Rob itu misalkan Allah ada apa gak? Bercerita tentang Fir'aun. Dia menggunakan kata Rob. Bapak kami ngerti, tapi raja. kami mau tahu. Ada gak Rob yang penggunanya disandangkan untuk Muhammad? Ada gak literaturnya? Mungkin ada. Kalau ada silakan tunjuk. Mungkin kami nggak tahu. Mungkin soalnya Nabi Muhammad itu tidak pernah mengaku dia raja, dia Allah, kan nggak pernah. Tapi waktu Allah menceritakan tentang Fir'aun, dia menggunakan tentang Rob di situ, raja. Tergantung konteks sih kalau Rob. Tapi kalau ilah itu pasti larinya ke Tuhan, sang pencipta, ilah atau Allah. Kalau Rob sesuai konteks. Baru tahu gue. Misalkan Allah bercerita konteks. Iya. Allah bercerita tentang Nabi Yusuf. Allah waktu bercerita tentang Nabi Yusuf itu menggunakan kalimat Rob loh. Jadi gini Pak Raja iya benar yang udah dijelasin Pak Munir itu benar. Rob itu dalam bahasa Arab itu adalah raja, penguasa, pemilik. Terus apa lagi? Yang salah gimana? Gini loh, tadi di hadis itu disebut maka jika dia melakukan kerancuan dalam tanda kurung mengaku sebagai Rob. Nah, Dajjal itu mengaku sebagai Rob itu dalam arti mengaku sebagai Isa atau mengaku sebagai Allah?